Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BBS. Kali ini membalas WA dari Pak Prasetyo di kota Magetan. Mana sih? Iya benar, Magetan. Prasetyo di kota Magetan ya. Magetan itu Jawa Timur kalau tidak salah ya. Itu nanya begini. Rasul dipenggal, upahnya apa? Rasul katanya dipenggal kepalanya, upahnya apa Pak Pendeta gitu ya. Saudara, puji Tuhan hari ini saya habis melakukan baptisan ya. Di era pandemi masih bisa baptisan, puji Tuhan ya. Ada 2 jiwa. Dari mana Pak yang dibaptis? Dari Papua ya. Dari Papua ke Jakarta kami lakukan baptisan ya. Puji Tuhan sampai hari ini kami sudah membaptis 641 jiwa selama kurang lebih 2,5 tahun ya. Puji Tuhan saudara ya, dari yang kami baptis 1 jiwa masih KTP Muslim. Jadi jumlah Muslim yang saya sudah baptis menjadi 169 jiwa ya. Hari ini saya membaptis 2 jiwa, satu sudah Kristen, satu lagi masih Muslim ya. Baik, jadi yang sudah orang Muslim yang sudah saya baptis 169 jiwa, kemudian total semua yang sudah kami baptis 641 jiwa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Prasetyo di Magetan. Rasul dipenggal, upahnya apa Pak? Apakah benar Rasul itu dipenggal? Betul. Yang pertama ditulis di Alkitab apa? Yakobus dipenggal kepalanya sebelum Petrus dipenjara itu. Cari sendiri deh di Kisah pasal berapa, ayo. Ya. Yakobus dipenggal kepalanya, terus Petrus dipenjara, terus Petrus ngabur ya, bisa ngabur oleh pertolongan malaikat ya. Silahkan dicari sendiri di Kisah para Rasul ya. Terus apakah semua itu dipenggal? Ya, semua rasul dipenggal ya. Kalau ada cerita yang katanya disalib terbalik itu semua karangan itu satu paket dengan yang namanya kanonisasi gitu. Satu paket kanonisasi, satu paket konsili ya. Konsili, kanonisasi, cerita rasul jadi paus, rasul jadi disalib terbalik, segala itu cerita karangan semua itu ya. Mari kita lihat di Alkitab ya. Kita ingin membuktikan bahwa rasul-rasul itu semua dipenggal ya. Yakobus sudah ya. Sekarang kita mau lihat Yohanes saja deh. Yohanes di Pulau Patmos. Anda pikir apa? Itu kan ceritanya kan digoreng katanya. Digoreng pakai minyak nggak mati katanya. Mana ada digoreng nggak mati? Digoreng ya mati. Perhatikan apa ayat Alkitab di dalam Wahyu berapa ya? Mana ya? Wahyu 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes dalam keadaan kesusahan. Loh, Yohanes ini sedang kesusahan ya. Ya mungkin mau dipenggal kepalanya ya. Berada di Pulau Patmos karena apa? Ayo perhatikan kata-kata ini. Karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus. Catat baik-baik. Yohanes di Pulau Patmos karena kesaksian Yesus dan firman Allah. Dia sedang dalam kesusahan ya. Mari kita lihat kata-kata karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah. Wahyu 20 ayat 4. Aku melihat orang-orang duduk di tahta ya, menghakimi, lalu jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah. Lu kok sama dengan Yohanes? Yohanes juga berada di Pulau Patmos karena kesaksian Yesus dan firman Allah. Semua yang karena kesaksian Yesus dan firman Allah pada waktu itu rasul-rasul dipenggal kepalanya, yaitu yang tidak mau menerima tanda dari binatang itu ya. Jadi clear, semua rasul-rasul karena firman Allah dan kesaksian tentang Yesus dipenggal. Di Wahyu 6 ayat 9 disebut dibunuh ya. Ayo clear sampai sini? Anda tidak bisa bantah bahwa Yohanes pun akhirnya dipenggal. Cara Alkitab itu kayak gitu ya. Anda jangan menuntut mana Pak ayat Alkitab yang mengatakan dengan demikian maka Yohanes dipenggal kepalanya. Itu kan kalau tesis.
Kalau tesis, kalau skripsi harus ada pendahuluan, ada penjelasan, baru kesimpulan. Ini kan Alkitab. Ya, Alkitab itu tulisan yang diilhamkan Allah. Untuk mengerti Alkitab, Anda mutlak harus dibuka pikiranmu oleh Yesus sendiri. Lukas 24 ayat 45. Dengan adanya Wahyu 1 ayat 9, aku Yohanes dalam kesusahan berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Wahyu 20 ayat 4, duduk di tahta 12 menghakimi dan jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena firman Allah dan kesaksian tentang Yesus. Maka ini sudah cukup bahwa rasul-rasul semua dipenggal. Clear? Clear. Jangan lagi ada yang mau ya cerita-cerita karangan Katolik ya. Katanya Petrus jadi paus, salah semua ngarang itu. Ya, nggak ada kayak begitu ya. Siapa lagi yang disalib terbalik segala, nggak ada itu ya. Semua dipenggal. Itu ayat Alkitab. Kalau nggak paham ikut sekolah Alkitab. Ya. Saudara-saudara, lalu pertanyaan Pak Prasetyo di Magetan ini, rasul yang dipenggal itu dapat upah apa Pak? Ya, ada tiga hal yang rasul-rasul dapat upahnya ya. Yang pertama, duduk di tahta 12 menghakimi. Tadi Wahyu 20 ayat 4, rasul-rasul ini duduk di tahta 12 tahta menghakimi suku-suku Israel. Wahyu 20 ayat 4 dan Matius 19 ayat 28. Ya. Itu upahnya, upah nomor 1. Upah nomor 2, memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun bersama Kristus. Wahyu 20 ayat 4 tadi, memerintah di kerajaan 1000 tahun. Upah yang ketiga, memerintah sebagai raja di Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 5, selama-lamanya memerintah sebagai raja, berarti di Yerusalem baru. Karena Yerusalem baru itu sebuah kerajaan, jadi ada raja yang penguasanya adalah Yesus, lalu rasul-rasul juga memerintah sebagai raja. Jadi clear, dipenggal kepalanya, rasul-rasul dipenggal, upahnya apa? Upahnya adalah duduk di dalam tahta 12, tentu 12 ini nanti juga 12 tahta dari antara 24 tahta ya, di dalam Wahyu pasal 4 ya. Wahyu pasal 4 ayat berapa itu? Ayat 5, ayat 6 itu ya, atau ayat 4 itu kan ada duduk di tahta 24 tua-tua ya, 12 diantaranya para rasul ya. Clear ya? Jadi duduk di tahta 12 tahta lalu ikut menghakimi juga ya. Wahyu 20 ayat 4 itu upahnya Matius 19 ayat 28. Lalu memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4. Kemudian memerintah sebagai raja di Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 5. Clear ya Pak Prasetyo di Magetan. Pak, kami kok bingung Pak ya, memerintah di kerajaan 1000 tahun di Yerusalem. Makanya ikut sekolah Alkitab ya. Nggak peduli Anda mau doktor, mau apa, ternyata Anda bingung toh, kayak begini, padahal ini ayat Alkitab semua. Iya Pak ATD, kenapa Pak ATD begitu jelas sekali menjelasinya dan begitu mudah? Ya dibuka pikiran mengerti kitab suci. Makanya beritakan Yesus Allah, Anda akan mengerti ya. Jadi clear, para rasul semua dipenggal kepalanya dan dapat upahnya adalah duduk di 12 tahta, tentu di surga. Bagian dari 24 itu kan 12 ya, 12 rasul dan 12 suku. Kemudian memerintah menghakimi ya, Wahyu 20 ayat 4, Matius 19:28, kemudian memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4, dan memerintah sebagai raja di Yerusalem baru selama-lamanya, Wahyu 22 ayat 5. Padat, singkat dan clear. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, ada dua option bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Dengan sistem online sangat mudah ya, biayanya juga tidak mahal dan semuanya itu untuk kemuliaan Allah supaya Anda semua selamat. Yang mau ikut baptisan ya tunggu kalau ada di hotel-hotel ya, karena sekarang masih kolam renang belum pada buka. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta BBS, haleluya.